Ibu semuanya, sebelum saya memaparkan diseminasi hasil rangkuman yang saya buat, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, maka kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, keselamatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menghadiri, mengikuti diseminasi ini tanpa alasan apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan, kita junjungan kepada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perawannya. Hari ini saya meminta waktu panjenengan untuk berkenan menghadiri, yaitu aksi nyata diseminasi saya yang telah saya buat, yaitu modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini saya buat untuk memenuhi salah satu unsur, yaitu di modul 1.4. Di situ saya harus membuat diseminasi penularan ilmu. Dan Bapak Ibu, nantinya saya harapkan Bapak Ibu semuanya juga bisa seperti apa yang saya buat seperti ini, karena ini kaitannya jelas dengan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, selamat datang Bapak Ibu, guru hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Jadi nanti yang akan saya paparkan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Jadi tidak nyaman nih disiplin. Terus berikutnya yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 macam kebutuhan. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi di sini ada 5 macam kebutuhan Bapak Ibu. Tapi yang paling jelas, anak-anak itu pasti sukanya di bagian yang kedua dan kelima. Oke. Kasih sayang dan rasa diterima, dan yang berikutnya yaitu kesenangan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kedua,
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena ingin mendapatkan imbalan, iming-iming. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari unsur anak sendiri. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu disiplin tetapi dengan hukuman. Hukuman itu bisa mengakibatkan satu, menyakitkan, kedua, tidak nyaman, tiga, murid merasa takut, empat, unsur memaksa, lima, murid menyembunyikan kesalahan, dan yang keenam, murid merasa menjadi rendah diri. Itu 5 poin. Jadi itu karena hukuman itu murid mesti tidak nyaman. Terus berikutnya lagi identitas gagal karena penghargaan. Jadi kita kalau misalkan anak-anak dipersiapkan nanti mendapat hadiah dari Bapak Ibu guru, itu dikatakan konsep disiplin tetapi gagal Bapak Ibu. Karena apa? Yang pertama tidak efektif. Jelas tidak efektif. Anak itu akan menjadi disiplin kalau mendapatkan penghargaan. Tetapi kalau tidak ada penghargaan, maka tidak akan jalan disiplin. Yang kedua, merusak hubungan. Ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk yang selanjutnya ini konsep disiplin tetapi dengan identitas sukses. Ada 2 macam cara. Yang pertama dengan konsekuensi dan yang kedua dengan restitusi. Konsekuensi itu dengan cara apa Bapak Ibu? Itu penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring yang berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. 4, murid menghormati peraturan. Kelima, menggunakan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu merupakan contoh-contoh dari konsekuensi. Sedangkan yang restitusi, murid bertanggung jawab pada perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. 4, teori kontrol. Berarti itu dirinya itu memegang kontrol atas diri sendiri. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikemukakan oleh Bosen 2004. Ciri-cirinya restitusi itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, membuka bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ditanyakan dulu. Anak-anak itu tidak dipaksa. Terus yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini itu kita harus mengembangkan unsur intrinsik dari siswa, bukan unsur ekstrinsik. Jadi tidak ada motivasi dari luar. Anak itu sadar akan disiplin, tapi dari dalam diri sendiri. Contoh perbedaan. Ada sebuah kasus misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Banyak nih Bapak Ibu di kelas pasti banyak. Ada yang lupa buat PR atau PR-nya dikerjakan di sekolah seperti itu. Nah di sini perbedaannya yaitu yang pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Ini termasuk hukumannya. Tapi di untuk sekarang ini tidak ada ya Bapak Ibu ya,
anak-anak diajak untuk misalkan bersalah terus menghormat bendera selama 10 menit, tidak ada di Bapak Ibu ya, sudah tidak ada. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Oke, nah sini kebanyakan Bapak Ibu guru semuanya. Tetapi kalau mengerjakan 3 kali nih, jangan sampai Bapak Ibu mengerjakan 1 kali saja anak-anak bahkan kadang sudah merasa lelah nih. Nah, apalagi kalau disuruh mengerjakan 3 kali. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Misal contoh Bapak Ibu, tadi kan kasusnya siswa tidak mengerjakan ya. Ditanya dulu, misalkan namanya Rima nih, Rima kenapa tidak mengerjakan tugas atau PR? Bapak Ibu guru harus mendengarkan dulu alasannya anak tidak mengerjakan apa. Ditanya dulu. Jangan terus kamu tidak mengerjakan ya, berdiri di sini di depan angkat 1 kaki. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu adalah suatu hukuman. Jadi kalau hukuman itu tadi termasuk pada unsur eksesif pada budaya positif. Maka kita harus menumbuhkan unsur instruksi siswa. Kita harus bisa mendekatkan diri kepada siswa. Nah, caranya kita tanya lagi, terus kita dengarkan alasannya apa. Setelah itu kita tahu alasannya apa, kita kemukakan kepada anak. Berarti kalau kamu ingin mendapat nilai, caranya bagaimana? Jadi anak itu tahu letak kesalahannya di mana, cara memperbaikinya bagaimana, anak tahu. Betul Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu sebagai guru di kelas itu ada 5 macam posisi, dinamakan posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu menghukum. Di sini ada gambar di Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru memberikan tongkat ya, anak-anak yang bersalah di depannya. Itu terlihat anak-anak itu seperti agak menunduk begitu di Bapak Ibu ya. Itu melihatkan bahasa tubuhnya bagaimana Bapak Ibu? Takut ya, betul, takut. Pasti mukanya sudah penuh dengan keringatnya, karena sudah dibawakan tongkat. Yaitu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, berbuat salah. Anak itu loh, kamu kan kenapa tidak bawa PR? Langsung ditanya sambil nunduk-nunduk, yang satu terus tangannya diletakkan di pinggang. Itu Bapak Ibu guru posisinya. Anak itu terus merasa takut. Kalau anak yang bandel biasanya bisa menjawab Bapak Ibu. Tetapi kalau anak yang tidak berani menjawab, itu pasti langsung entah nangis, entah posisi ketakutan, bagaimana seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus posisi yang ketiga sebagai teman. Terlihat di situ ada Bapak guru duduk berdampingan dengan anak-anak. Seperti akrab Bapak Ibu ya. Jadi anak itu menganggap gurunya sebagai teman. Yang berikutnya posisi keempat yaitu sebagai pemantau. Oke. Di situ terlihat anak sedang mengerjakan tugas, ibu guru mendampingi. Dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nanti ini tujuan akhirnya yaitu restitusi. Jadi anak itu diajak berkomunikasi biar mengetahui di mana letak kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya, seperti itu Bapak Ibu. Itu posisi manajer. Nah di sini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini contoh kasusnya yaitu siswa mengambil bekal makan temannya. Bekal. Posisi penghukum yang pertama, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi ada anak yang bersalah tadi, anak yang mengambil bekal temannya langsung disuruh berdiri di depan barisan, di depan kelas.
itu seperti itu, anaknya bagaimana Bapak Ibu? Berdiri di depan kelas, kalau misalkan panjenengan sebagai siswa tadi, perasaan bagaimana Bapak Ibu? Malu, perasaan malu, terus takut, harus mengikuti apa yang diperintahkan Bapak Guru, tetap harus berdiri di depan, padahal berdiri di depan itu capek, tidak bisa duduk, kan seperti itu. Terus yang kedua, berbuat salah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu? Bu Guru kecewa sama kamu, sudah ada bahasa kecewa, itu kan berarti anak-anak itu sudah merasa terbebani gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kecewa sama kamu. Padahal kalau anak-anak itu kan sudah menganggap Bapak Ibu guru di kelas itu sebagai orang tua sendiri. Dikatakan kecewa berarti kan anak juga ikut kecewa. Kenapa Bapak Ibu guru kecewa sama saya? Padahal saya sudah merasa dekat. Terus posisi yang ketiga, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi ada unsur memaafkan, tetapi berikut harinya tidak boleh salah lagi. Terus kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi langsung sudah melanggar aturan, terus peraturannya apa yang kamu langgar, berikutnya konsekuensinya bagaimana dari apa yang telah kamu lakukan. Jadi tegas, Bapak-Ibu. Sedangkan yang manajer di sini, apa kamu tahu kesalahanmu? Ditanya anaknya, salahmu di mana? Mengapa kamu saya panggil? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak-anak itu, anak tersebut yang melakukan kesalahan dipanggil, diajak duduk, ngobrol, ditanyakan kesalahannya apa, terus berikutnya bagaimana cara memperbaiki. Itu yang Pak Ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Jadi biasanya kan Bapak Ibu kan membuat peraturan kelas gitu. Nah sekarang itu diganti yang namanya keyakinan kelas. Mengapa kok diganti keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh kata-katanya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu pasti nih, setiap pengendarai motor pasti pakai helm ya. Kelengkapan yang lain ada lagi Bapak Ibu selain helm. Apa Bapak Ibu? Kelengkapan yang lain selain helm Bapak Ibu? STNK, surat izin mengemudi, sudah pasti ya. Itu kan tetap harus dimiliki ya. Kalau itu berarti keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu? Kan peraturan ya, harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi Bapak Ibu bagaimana? Hanya sanksi ya, sanksi tilang ya Bapak Ibu. Ada lagi yang lain misalkan tidak memakai helm. Kita kan tidak tahu di jalan ya Bapak Ibu ya. Segi keamanan bagaimana kan? Tiba-tiba ada motor nyebrang pas di depan kita, kita jatuh. Untuk ada helm bisa melindungi kepala. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apalagi kemarin di Bapak Ibu tahun 2019, 2020 masa-masa pandemi yang begitu begitu membuming, begitu mewabah sekali kita diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan. Itu tujuannya berarti kan kembali ke kita itu peraturan tetapi untuk kebaikan kita ya. Wabah yang begitu banyak sekali, kalau kita tidak memakai masker otomatis pasti kita akan tertular. Itu Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu kita sudah sampai ke kegiatan pembuatan keyakinan kelas 5 ya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi dulu tentang peraturan. Anak-anak biasa diskusi. Apa toh
kelas yang kita butuhkan di kelas. Jadi kita tanyakan dulu keyakinan kelas yang kita butuhkan di kelas. Kelas yang lain mungkin berbeda Bapak Ibu, belum tentu sama. Mungkin di kelas 1 berbeda dengan di kelas 5 ya. Karena mungkin kan siswanya kecil-kecil ya. Terus kelas 5 kan sudah besar, sudah paham peraturan. Seperti itu, berbeda keyakinannya dengan yang di kelas 1. Kita ajak diskusi Bapak Ibu. Kita luangkan waktu dulu, anak-anak diajak diskusi. Biasanya ini pada waktu awal tahun ajaran di Bapak Ibu, atau awal semester seperti itu, anak-anak kita ajak diskusi ya. Terus setelah kita ajak diskusi, pasti banyak sekali pendapat yang muncul dari anak-anak. Kita buat rumusannya, membuat rumusan peraturan keyakinan kelas ya. Kita buat rumusan, kita tulis seperti itu Bapak Ibu di papan tulis ya. Kita tulis semuanya apa yang kita butuhkan di kelas kita bersama. Setelah kita tulis semuanya, kita sepakati, terus kita buat peraturan atau keyakinan tadi. Sekarang modelnya kan banyak sekali Bapak Ibu aplikasi untuk membuat peraturan ya. Mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa membuat Canva, buat di kertas kuarto, ditulis pakai spidol seperti itu, Bapak Ibu bisa jadi ditulis. Terus kemudian anak-anak diajak menambah. Kalau anak-anak muda sekarang di Bapak Ibu yang pandai-pandai buat di Canva tinggal dicetak saja. Buat Canva apa tadi yang sudah kita jadikan keyakinan kelas, kita ketikkan saja, kita cetak, terus kemudian kita tempel. Ini Bapak Ibu. Jadi ada berbagai macam cara membuat keyakinan kelas. Nah di sini ada contoh Bapak Ibu keyakinan kelas 5 SD 3 level 2. Yang pertama, tepat waktu ketika datang dan mengumpulkan tugas. Yang kedua, disiplin menjalankan piket sesuai jadwal. 3, memakai seragam sekolah sesuai aturan. Dan yang keempat, membawa perlengkapan alat tulis. Terakhir, menjaga kebersihan. Nah, keyakinan ini contoh dari kelas 5 Bapak Ibu. Mungkin berbeda dengan kelas yang lain ya. Nah, di sini bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Abstrak itu apa Bapak Ibu? Abstrak itu berbeda dengan konkret ya. Konkret itu nyata, bisa disentuh. Kalau abstrak itu berarti tidak bisa disentuh ya. Gambaran, yes, gambaran. Kita buat abstraknya dulu, gambaran dari peraturan dulu. Ya, jelas ya tadi. Berarti ya kita buat apa nih? Reng-rengannya dulu seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, berupa pernyataan universal. Universal itu menyeluruh. Jadi satu kelas itu menyeluruh, ya, diajak komunikasi bersama. Terus yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu kalimat yang positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu tidak perlu kalimat yang panjang lebar ya, apalagi sampai paragraf ya. Sedikit saja, misalkan buang sampah pada tempatnya. Seperti itu kan mudah diingat Bapak Ibu. Hanya beberapa kata tetapi anak mudah mengingat. Terus yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ya. Jadi ini intinya itu semua kelas membuat kesepakatan dulu. Setelah itu baru dijadikan kesepakatan sekolah. Kita Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini yang pertama yaitu Bapak Ibu menstabilkan identitas. Yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Otomatis di Bapak Ibu ya, pastinya kan kita tidak akan menampilkan segi negatif kita ya. Pasti dalam suatu kehidupan kita akan menampilkan segi terbaik kita. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua berlaku memiliki alasan. Seperti tadi Bapak Ibu,
ada anak yang tidak mengerjakan PR, ada anak yang mengambil bekal temannya. Itu alasannya apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu tanya dulu. Jadi jangan langsung menghukum anak itu. Coba kamu maju ke sini, berdiri di depannya. Seperti itu tidak benar. Kita pakai segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Terus yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ya. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita tumbuhkan motivasi internal anak, motivasi intrinsik anak. Nah di sini Bapak Ibu, saya sudah membuat contoh ya, restitusi seperti itu. Bapak Ibu sebentar, ini harus dihubungkan dengan pengeras ya. Di sini kemarin saya membuat contoh penerimaan, jadi penerapan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini. Nah, jadi semuanya ya Bapak Ibu. Sekarang yang berikutnya Bapak Ibu, tadi kan ceritanya anak yang diambil bekalnya ya. Nah, ini yang mengambil bekalnya Bapak Ibu. Nah, di sini monggo didengarkan Bapak Ibu.
itu sudah tahu bagaimana cara dia itu menangani kesalahan sendiri tanpa perlu kita menunjukkan di mana letak salahnya anak. Anak dipanggil, diajak berbicara seperti itu di Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Ya, jadi ini harus memiliki standar kepribadian Bapak Ibu, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo, posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru itu harus memiliki standar Bapak Ibu, standar kepribadian yang bagaimana, profesional yang bagaimana, sosial yang bagaimana, yang bisa dicontoh oleh anak didik kita. Betul Bapak Ibu. Jadi kita itu harus bisa memberikan contoh yang baik. Karena apa? Anak-anak itu belajarnya dari melihat, mencontoh. Bapak Ibu guru berbuat apa di kelas, anak pasti akan meniru. Jadi pasti kita akan menampilkan segi positif dari kita untuk anak itu supaya dia ditiru. Betul Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita, ya, diseminasi hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup sesi diseminasi ini, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang akan ditanyakan. Sebab itu Bapak Ibu, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarto, sebagai guru yang lebih tua di SD Negeri 3 Legudewan, tempat di mana Bu Purwanti bertugas. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Legudewan yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang lebih tinggi. Khususnya saya bangga kepada Ibu Purwanti yang masuk pada program pendidikan guru penggerak, yang memiliki semboyan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan aksi nyata budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Purwanti merupakan salah satu program dari pendidikan guru penggerak, di mana guru harus melakukan pengimbasan kepada guru lain. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, jangan seperti magnet yang apabila ditinggal oleh magnet, permanennya akan hilang kemagnetannya, tetapi bersifat permanen walaupun sudah tidak ada pengimbasan. Mudah-mudahan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Purwanti akan menjadi contoh bagi Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Legudewan, yang nantinya anak-anak akan menjadi lebih disiplin dan nantinya akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan penguasaan siswa terhadap capaian-capaian pembelajaran yang akhirnya meningkat dalam pada prestasi siswa. Demikian testimoni dari saya akhiri, dan selamat bagi Ibu Purwanti.
yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik, runtut dan lancar, dan semoga semakin sukses ke depannya. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Lestari, guru SD Negeri 3 Ledok Dawan yang merupakan rekan guru dari Ibu Purwanti yang telah melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif pada program pendidikan guru penggerak. Itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai budaya positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa SDN Negeri 3 Ledok Dawan yang memang anak-anak tersebut disiplin, namun budaya disiplin yang ditampilkan oleh anak-anak tersebut bukan merupakan motivasi disiplin dari dalam diri atau intrinsik, melainkan budaya disiplin yang ditampilkan oleh anak-anak tersebut merupakan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Dan apa yang telah dilakukan oleh Bu Purwanti, kami para guru-guru mendapatkan wawasan bagaimana cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan cara mengembangkan motivasi dari dalam diri siswa yang merupakan unsur intrinsik. Dan kami juga menjadi tahu bagaimana memposisikan diri kita kepada anak-anak, terutama anak-anak didik, apakah sebagai penghukum, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Semoga apa yang telah ditularkan oleh Ibu Purwanti menjadikan SD Negeri 3 Ledok Dawan ini lebih baik dan bisa menumbuhkan karakter yang baik yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian testimoni dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.